Selamat hari Selasa teman-teman, kita bertemu kembali di dalam PIA Online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, setelah kita berhenti sejenak untuk masuk dalam PA yang membahas tentang Natal pada berturut-turut 3 minggu yang lalu, hari ini kita kembali kepada Matius pasal yang ke-22. Hari ini kita akan bahas tentang sebuah perumpamaan yang terdapat dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Kita akan membahasnya menjadi 2 kali. Hari ini kita akan bahas ayat 1 sampai 10 dan kemudian minggu depan kita akan bahas ayat 11 sampai 14 ya. Ini didasarkan karena di dalam buku pedoman yang kita pakai untuk PA ini, William Barclay, dia membaginya menjadi 2 perumpamaan. Nanti kita lihat bagaimana hal itu. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu kembali hari ini untuk belajar firman Tuhan. Berkatilah apa yang akan kami renungkan bersama-sama, dan Tuhan akan menuntun sehingga sungguh firman-Mu berbicara kepada kami dan menuntun kami di jalan kehidupan. Terpujilah nama Tuhan, mohon Roh Kudus menyertai dan menopang kami sekalian. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Nah, Elai memberikan judul pada Matius 22 ayat 1 sampai 14 ini sebagai perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 10. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidanganku telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya datang ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Berbahagialah kita sekalian yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, pada bagian ini Tuhan Yesus berbicara tentang sebuah perumpamaan kepada mereka. Ini adalah perumpamaan yang lain setelah Tuhan Yesus berbicara juga tentang perumpamaan tentang penggarap kebun anggur pada pasal yang ke-21 yang lalu. Kali ini dia berbicara tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, saudara-saudara, menurut tradisi yang ditulis oleh William Barclay, dikatakan bahwa pada waktu itu memang kalau orang mengadakan upacara pernikahan, mungkin seperti kita sekarang, ada pemberitahuan terlebih dahulu untuk undangan itu, ya mungkin pengirim undangan. Tetapi kemudian ada pemberitahuan yang kedua, ya yang sungguhnya kita baca tadi ya, pada waktu sudah disiapkan semua, maka hamba-hamba itu kemudian disuruh untuk bertemu dengan orang-orang yang diundang itu, mengundang mereka sekali lagi, ya. Dan kalau kita membaca dalam perumpamaan ini,
Maka kita menemukan bahwa kemudian undangan ini ditolak, ya, dan itu menimbulkan kemarahan raja itu, dan kemudian dia menyuruh hamba-hamba itu memanggil orang-orang lain yang sesungguhnya tidak diundang untuk menghadiri pernikahan yang diselenggarakannya. Baik, saudara-saudara, itu secara ringkas dari apa yang sudah kita baca ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini? Saudara-saudara, yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan sorga itu berbicara tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Saudara-saudara, undangan kerajaan sorga itu adalah undangan untuk beroleh sukacita. Ya, memang sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, kita ini diajar oleh Tuhan untuk mengantisipasi. Mengikut Dia itu bukan hal yang gampang, begitu bukan? Tetapi sesungguhnya mengikut Dia itu ada sukacita di dalamnya. Menjadi umat Tuhan itu adalah undangan untuk beroleh sukacita. Dengan demikian, saudara-saudara, kalau ada orang-orang yang menolak undangan itu, sesungguhnya dia menolak sukacita yang sejati. Kenapa kok menolak sukacita yang sejati? Sebab sesungguhnya undangan itu adalah undangan untuk masuk dalam kerajaan Allah, undangan untuk menerima kerajaan sorga, undangan untuk memperoleh kasih karunia Tuhan yang mengasihi kita. Kalau kita menolaknya, maka kita akan kehilangan sukacita itu. Jadi bukan sekedar penghukumannya, tetapi kita akan kehilangan sukacita itu. Ya, kalau kita menjadi orang percaya, itu semata-mata bukan karena kita mau masuk kerajaan sorga, tetapi kita mau menerima kasih Allah yang besar kepada kita. Kita menerima undangan Tuhan untuk masuk dalam sukacitanya. Nah, saudara-saudara, tetapi di dalam bagian yang kita baca ini, kita menemukan ada orang-orang yang menolaknya, saudara-saudara ya. Bahkan di ayat 6 dikatakan, dan ada yang lain yang menangkap hamba-hamba itu dan menyiksanya dan membunuhnya. Jadi penolakan ini adalah penolakan yang keras, bahkan itu ada penolakan yang sepertinya melawan raja itu dan melecehkannya. Saudara-saudara, ini barangkali berkaitan dengan perumpamaan tentang penyewa-penyewa kebun anggur itu yang juga membunuh hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan itu ya. Maka dikatakan murkalah raja itu, lalu ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ini barangkali ada sesuatu yang saudara-saudara merasa berlebihan begitu ya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ini, maka kita harus mengingat ya bahwa Injil Matius itu ditulis oleh Matius kepada orang-orang Yahudi. Menurut William Barclay, Injil Matius itu ditulis kira-kira tahun 80-an. William Barclay menafsirkan bahwa kenapa kok muncul ada Tuhan itu marah lalu menyuruh pasukannya untuk membinasakan mereka dan membakar kota itu. Nah, saudara-saudara, William Barclay mengatakan ini bisa jadi adalah tambahan dari Matius yang melihat sendiri bagaimana tahun 70 itu Yerusalem itu dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Ya, ketika Tuhan Yesus datang dan Dia membawa keselamatan, orang-orang Yahudi itu menolak Dia dan menyalibkan Dia, dan kemudian juga menganiaya orang-orang Kristen. Dan kemudian tahun 70, saudara-saudara sekalian, sepertinya murka Tuhan itu jatuh ke atas kota Yerusalem itu. Betul-betul kota itu dihancurkan, bait Allah dihancurkan, dan kota itu dibakar. Dan orang Yahudi sejak tahun 70 itu terserak ke seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, William Barclay menafsirkan itu yang barangkali menjadi inspirasi bagi penulisan bagian ini ya, yang bisa jadi ada tambahan dari Matius yang menulis untuk orang-orang Yahudi mengingatkan mereka. Nah, sejajar dengan perumpamaan itu, perumpamaan ini mengatakan beberapa hal
dalam lingkup yang lebih luas ya. Yang pertama kita sudah bahas tadi bahwa perumpamaan ini bicara tentang undangan untuk masuk perjamuan. Ya, ada undangan untuk memperoleh sukacita. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ada orang yang menolaknya. Kita sudah membahas sedikit tentang orang yang menolaknya dengan membunuh hamba-hamba itu. Berarti ada orang yang menolaknya karena kemarahan, karena kebencian, karena tidak senang pada Tuhan itu, dan kemudian dia melakukan apa yang buruk untuk melawan Tuhan itu. Tetapi saudara-saudara, pada bagian ini kita juga menemukan ada penolakan dengan alasan yang baik, ya. Saudara perhatikan di situ di ayat yang kelima dikatakan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi orang-orang ini melakukan apa yang baik. Dia sedang mengurus ladangnya, dia sedang melakukan usahanya, dia ada kepentingan-kepentingan untuk hidupnya. Nah, saudara-saudara sekalian, hal-hal yang baik itu membuat dia menolak undangan untuk datang ke perjamuan kawin itu. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita boleh pelajari dari sini? Seringkali kita pun bisa begitu. Bukan hal-hal yang buruk yang membuat kita itu menolak undangan Tuhan untuk percaya pada Tuhan Yesus. Seringkali juga kadang-kadang alasan-alasan yang baik. Saudara-saudara sekalian, alasan-alasan kehidupan, ya. Saya sibuk mencari kerjaan, ya. Bahkan saya harus mencukupi kebutuhan keluarga. Atau bisa jadi karena kepentingan-kepentingan yang lain kita bisa meninggalkan Tuhan, bukan? Banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus atau berpindah keyakinan karena mereka merasa itu lebih menguntungkan secara jabatan, misalnya begitu ya. Itu supaya saya bisa mendapatkan orang yang saya cintai dan sebagainya ya. Bukan sesuatu yang membuat kita itu melawan kekristenan atau melawan Tuhan Yesus. Tetapi ketika saya mementingkan kepentingan saya sendiri, sebenarnya sesuatu yang baik, bukan? Tetapi saya kemudian menolak apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, perumpamaan ini mengingatkan kita sekalian. Hal kerajaan surga itu adalah hal tentang pilihan. Kita harus memilih antara yang terbaik dengan apa yang baik. Dan perumpamaan ini memberitahukan kepada kita, kita bisa memilih apa yang baik, tetapi kita kehilangan apa yang terbaik. Dan ini sering terjadi, saudara-saudara, masalahnya ya. Sering terjadi. Di dalam hidup kita, bahkan sebagai orang percaya, kita lebih memilih hal-hal yang baik, tetapi kita mengabaikan hal yang terbaik. Kita lebih memilih untuk mementingkan diri sendiri dibandingkan kita memilih apa yang memuliakan nama Tuhan. Padahal saudara-saudara, sesungguhnya kita diciptakan ini untuk memuliakan Tuhan. Tetapi itulah tipuan iblis, ya. Iblis tidak menyuruh kita berbuat jahat, saudara-saudara. Tetapi iblis itu menyuruh kita untuk pikirkanlah dirimu sendiri, apa yang baik untukmu. Lalu dengan begitulah dia menggeser kepentingan Allah itu menjadi kepentingan saya. Sesungguhnya kita diciptakan bagi Tuhan, tetapi iblis membuatnya menjadi Tuhan itu ada untuk kepentingan saya, untuk memberkati saya. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang kehilangan kesempatan untuk ada dalam perjamuan kawin ini adalah orang-orang yang mementingkan apa yang dikerjakannya sendiri, dan dengan begitu dia tidak mensyukuri undangan raja untuk beroleh kasih karunia itu. Dan yang terakhir, saudara-saudara, perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa pada dasarnya undangan Tuhan itu adalah undangan anugerah, ya. Undangan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Tetapi orang-orang yang tidak layak itu diundang karena orang-orang yang seharusnya menerimanya. Pada waktu itu Tuhan Yesus sesungguhnya menunjuk pada orang-orang Yahudi
yang sudah dipilih menjadi umat Allah tetapi menolak Tuhan, sekarang anugerah itu diberikan pada orang-orang di jalan-jalan yang melambangkan orang-orang yang bukan berasal dari bangsa Yahudi. Ya. Dikatakan di ayat 9, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana masuk ke dalam perjamuan kawin itu, ya. Maka berkumpullah semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, saudara-saudara sekalian, itu ada orang-orang jahat dan orang-orang baik. Jadi undangan itu bukan ditujukan pada orang-orang yang layak, tetapi bahkan pada orang-orang yang tidak layak. Ada orang-orang jahat di sana, ya. Dan undangan itu diberikan pada mereka semua. Ini menunjukkan bahwa mereka datang ke undangan itu bukan karena kebaikan mereka, bukan karena jasa mereka, tetapi karena kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan mengundang semua orang untuk datang, orang yang baik dan orang yang jahat. Saudara-saudara, ini sekali lagi mengingatkan kita sekalian, itulah kekristenan, ya, bahwa kita ini boleh datang kepada Tuhan bukan karena kita baik, tetapi karena kita ini menyambut undangan Tuhan. Di kayu salib kita selalu diingatkan, di sana Kristus membuka tangannya dan berkata, "Aku mengasihimu. Siapa yang datang kepadaku tidak akan aku tolak." Nah, saudara-saudara sekalian, penjahat di sampingnya Tuhan Yesus itu menerima dia. Dia berkata, "Ya Tuhan, jikalau Engkau nanti datang sebagai Raja, ingatlah akan aku." Dan Tuhan Yesus berkata, "Saat ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus." Penjahat itu belum melakukan apa yang baik, tetapi karena dia menerima undangan untuk percaya pada Yesus, dia beroleh selamat. Dalam seluruh Alkitab kita menemukan kebenaran-kebenaran yang sama. Termasuk ketika Paulus melihat dirinya sendiri. "Sesungguhnya aku dulu seorang yang ganas. Aku dulu menganiaya jemaat Tuhan. Aku orang yang jahat. Tetapi Tuhan itu memanggil aku." Dan karena dia menerima undangan itu, dia mengatakan, "Sesungguhnya anugerah Tuhanlah yang membuat aku selamat, bukan kebaikan diriku." Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu hari ini saya ingin juga mengundang kita sekalian. Ada saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini dan merasa, "Saya bukan orang yang baik, saya orang jahat." Saudara-saudara, undangan itu diberikan pada semua orang, yang baik dan yang jahat. Kalau kita boleh datang kepada Tuhan, itu semata-mata karena anugerah itu sudah dipersiapkan. Kristus sudah mati bagi kita. Pintu anugerah untuk masuk dalam sukacita itu sudah dibuka. Saudara, di dalam imanlah kita itu masuk beroleh keselamatan. Masuk ke dalam tempat pesta itu, ya. Tempat sukacita yang dari Tuhan. Kiranya panggilan ini kita tanggapi dengan baik. Dan berikutnya, saudara-saudara, kiranya itu membuat kita selalu belajar untuk rendah hati. Ya, karena kita sadar kita bukan lebih baik dari orang lain, kita bukan lebih baik dari orang-orang yang percaya pada hal-hal yang lain. Kita cuma orang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kita, orang yang berdosa ini. Ya, dan berikutnya, saudara-saudara, kalau saudara-saudara menjadi hamba-hamba Tuhan Yesus itu, biarlah kita juga memberitakan Injil kepada orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Karena sesungguhnya kita pun beroleh undangan itu, bukan sebagai orang yang baik, tapi juga sebagai orang yang ada kejahatan, ada kelemahan. Seperti Tuhan membuka undangan itu kepada kita, mari kita membuka undangan itu untuk semua orang. Ceritakanlah kabar baik itu, supaya genaplah jumlah orang yang boleh masuk ke dalam pesta perjamuan itu. Dikatakan dalam bagian yang terakhir yang kita baca itu, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan
tamu. Ya, mari kita membawa kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Nah, saudara-saudara, saya akan berhenti sampai sini dulu. Nanti kita bertemu sore untuk membahas bagian ini. Dan minggu depan kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Mari kita menutup PA ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu, dan melalui apa yang kami baca, kami boleh mengerti tentang anugerah Tuhan. Kami berdoa, kami bukan seperti orang-orang yang menolak panggilan anugerah itu, tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang menerima anugerah itu. Jika kami bukan orang-orang yang kehilangan hidup kami dan kehilangan kesempatan untuk peroleh anugerah, tetapi kami ini boleh datang dengan segala kelemahan kami, masuk ke dalam anugerah Tuhan. Berkati kami semua, tuntunlah kami di jalan yang benar, pimpinlah kami untuk bisa memilih apa yang seharusnya kami pilih. Bukan apa yang baik, tapi apa yang terbaik. Bukan apa yang menguntungkan kami di dunia ini, tetapi apa yang memuliakan Tuhan, yang menuntun kami sampai kepada hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu nanti sore, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.